Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur hari ini kita boleh kembali mendengarkan firman Tuhan yang akan senantiasa menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini dari Daniel pasal 1 ayat 8-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Amin. Pada waktu itu bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoyakim mengalami kekalahan dari bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Kekalahan ini menyebabkan perlengkapan-perlengkapan ibadah di Bait Allah yang ada di kota Yerusalem diangkut oleh Raja Nebukadnezar dan ditempatkan di dalam rumah dewa-dewa mereka yang ada di Babel. Tidak hanya perkakas dan harta benda yang mereka jarah, tetapi juga banyak orang-orang yang ditawan dan menjadi budak dan dibawa ke Babel. Di antara para tawanan yang dibawa ke Babel, ada orang-orang muda yang juga ikut dibawa untuk dipekerjakan di istana raja. Di antaranya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka ini adalah orang-orang muda yang berperawakan baik, tidak ada cela, memiliki hikmat, ilmu, pengertian, serta cakap dalam berbagai hal. Untuk mewujudkan ambisinya, maka Raja Nebukadnezar mewajibkan Daniel dan ketiga temannya untuk mengikuti semua peraturan yang ada di Babel. Mereka rela mengikuti budaya dan bahasa orang Kasdim. Bahkan, nama mereka juga harus diubah sesuai kebudayaan Kasdim. Tetapi ketika mereka harus memakan makanan dari santapan raja dan minum anggur yang sudah ditetapkan bagi mereka, dengan halus mereka menolaknya, dan mereka meminta hanya memakan sayuran dan minum air putih saja. Tetapi justru perawakan mereka jauh lebih baik dan sehat daripada orang-orang muda lainnya yang makan dan minum dari santapan raja. Bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi Daniel dan ketiga temannya juga dipercaya oleh Raja Nebukadnezar karena mereka memiliki hikmat, pengetahuan, dan kecerdasan 10 kali lipat lebih baik dibandingkan orang-orang berilmu yang ada di bangsa Babel. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa hikmat yang diberikan oleh Allah kepada Daniel dan ketiga temannya. Kita percaya bahwa segala hikmat, pengetahuan, kepandaian, dan kecerdasan yang dimiliki oleh Daniel dan ketiga temannya semata-mata tidak hanya ditentukan dari apa yang mereka makan atau minum, tetapi sesungguhnya bersumber dari Allah Israel yang menyertai mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian
tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Walaupun menjadi tawanan dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala, namun Daniel dan teman-temannya tetap menjaga kekudusan hidup mereka. Mereka tidak menajiskan diri mereka kepada makanan, minuman, atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber segala sesuatu yang baik dan indah bagi hidup kita. Dia memberikan hikmat, pengertian, kekuatan, dan semua berkat yang kita butuhkan. Allah pasti menepati setiap janjinya bagi hidup kita, dan Dia akan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya untuk memberkati kita. Dan marilah kita juga melakukan dengan setia dan teguh hati apa yang menjadi bagian kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita, pikiran, dan juga kekuatan kita. Dan mari senantiasa menjaga kekudusan hidup kita. Di tengah kehidupan pada zaman ini, dan mari terus senantiasa kita berkomitmen untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Seperti Daniel dan ketiga temannya, mereka senantiasa memelihara hidup mereka agar berkenan kepada Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Tuhanlah sumber segala sesuatu yang kami perlukan. Kami percaya Tuhan terus berkarya dalam kehidupan kami sampai detik ini. Kami juga percaya bahwa semua yang kami alami senantiasa indah dalam rencana dan rancangan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap pelayanan, keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, serta setiap pergumulan kami ya Tuhan. Di dalam kuasa Yesus, kami percaya akan dipulihkan, diberkati, dan dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kehidupan dan karya kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, salam sehat dan semangat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.